dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kasih Tuhan yang boleh menyatukan setiap kita, amin. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Saya percaya kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita sebab ada kekuatan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sama-sama menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah sama-sama kita boleh memuji menyembah nama Tuhan. Karena saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kuasa Tuhan boleh bekerja atas setiap kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita mau terus ingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Amin. Besar kasih Allah pada kita. Oh Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mau sembah Dia. Kita
mau angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Sebab besar anugerahnya dalam kehidupan setiap kita. Dia Allah yang boleh merelakan segala-galanya untuk kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia boleh mati untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita mau ingat terus kebaikannya. Kita mau terus ingat kasih-Nya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah. Allah yang boleh menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh masih menikmati hari yang baru. Kami masih boleh menikmati Tuhan udara. Kami boleh tidur selama semalam, kami boleh bangun, kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan. Tuhan, kami percaya di tengah situasi saat-saat ini Tuhan. Yang mungkin tantangan, kesulitan datang atas setiap kami. Tapi kami percaya ada kasih Tuhan. Tangan Tuhan, pengharapan daripada Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sangat besar. Thank you God, kami mau terus memuji Engkau. Dimanapun saat ini kami semua berada Tuhan. Kasih Tuhan yang boleh menyatukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang sanggup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, amin. Kita mau angkat pujian ini, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita mau katakan, Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
Ibu Saudara dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita boleh bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kita boleh mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya Bapak Ibu. Biarlah di tengah situasi zaman saat ini kita boleh senantiasa memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya. Biar musik boleh menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Telinganya selalu mendengar seruan hati kita. Saat ini kita mau berdoa, apapun kondisi kita saat siang hari ini. Saya percaya tangan Tuhan yang boleh senantiasa menolong. Dia Allah yang selalu memberi kekuatan pengharapan di dalamnya. Sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada saya serahkan kepada hamba-Nya. Bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Haleluya. Oh haleluya Lord, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami diberikan kemampuan untuk kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Untuk kembali kami, oh Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur pada siang hari ini oleh karena ada Tuhan di dalam kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Terlebih kemenangan di dalam melakukan firman Tuhan dalam saat-saat yang harus kami alami seperti ini ya Bapa. Karena kami memiliki kekuatan Roh-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa. Oleh sebab itu, ajar kami Tuhan pada siang hari ini untuk menyediakan hati kami, untuk menyediakan telinga kami untuk mendengarkan firman yang hidup
hidup. Firman yang akan membangkitkan iman kami kembali kepada Tuhan. Karena kami memandang hanya kepada Engkau saja. Dan kami percaya Bapak bahwa setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan mendapatkan kemenangan yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Dan puji Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Itu semua sungguh-sungguh sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang telah melindungi dan telah memelihara keadaan kita semua. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau pada bulan Mei ini hamba Tuhan memberikan tema kepada kita yaitu get prepared for his coming. Yaitu bersiap untuk kedatangannya. Saya percaya apa yang ingin disampaikan kepada kita melalui tema ini oleh hamba Tuhan. Bukanlah supaya kita menjadi orang-orang yang pesimis. Yaitu menganggap bahwa sudahlah ini memang keadaannya sudah begini. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan ke depannya juga efek daripada musibah ini kita juga nggak tahu apakah akan seberat apa, apakah masih ada harapan bagi kita. Ya udahlah sekarang mari kita sama-sama aja untuk kita mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Tentu bukan itu. Tetapi yang dikehendaki hamba Tuhan adalah pada saat ini, yaitu suatu tindakan yang bijaksana. Di mana kita jangan terus fokus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa kita melewati masa ini saja. Tetapi kita juga harus membagi kepada fokus yang lebih utama, yaitu kepada fokus kehidupan kita di kekekalan nanti, yaitu di mana kalau kita lalai untuk mempersiapkannya, maka itu akan berakibat fatal karena hidup tidak bisa diulang lagi. Dan kalaupun pada saat ini kita diingatkan lagi untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan, itu adalah suatu kerinduan Allah yang luar biasa, di mana Allah telah melakukan penyelamatan bagi kita semua. Tanpa sadar di dalam diri kita, Allah memiliki sesuatu yang sangat berharga yang ditaruhkannya di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika Allah di dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia sehingga itu menjadi roh yang menghidupkan manusia itu. Nafas kehidupan yang Allah hembuskan kepada manusia itu adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga bagi Allah. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan harus masuk ke dalam kerajaan maut, maka Allah dengan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segenap hatinya untuk menyelamatkan manusia. Dengan memberikan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, untuk disalibkan bagi kita semua, sehingga kita tidak usah masuk ke dalam kerajaan maut yang kekal itu. Dan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan sekadar Tuhan Yesus berpikir, saya mah datang ke dunia ini juga asal aja bisa melakukan setiap apa yang Bapa kehendaki kalau mau disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3 bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia dengan tekun memikul salib itu, mengganti segala kehinaan, ganti sukacita bagi kita. Dan Tuhan Yesus juga ketika memikul salib itu, dia harus berbantahan dengan dirinya, dengan orang-orang yang membantah dia untuk menyalibkan dia. Dengan begitu rupa, dengan hebatnya, tetapi Tuhan Yesus melakukannya dengan segenap hati dan jiwanya, bahkan nyawanya sekalipun, supaya kita beroleh selamat. Dan supaya kita ketika Tuhan memanggil kita pulang, kita bisa membawa, menyerahkan roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya seperti dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Itu ketika manusia mati, manusia kembali menjadi debu, tetapi rohnya harus kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita juga jalan melalui dirinya. Yaitu barang siapa yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Juga Tuhan Yesus sangat merindukan bahwa melalui dia, iman percaya kepadanya, kita semua bisa sampai kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah hal yang terpenting dan yang sangat perlu kita lakukan.
Karena kapan Tuhan menjemput kita, kita tidak pernah tahu waktu dan caranya. Dan bagaimana persiapan yang harus kita lakukan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan hidup semakin beriman. Di dalam konteks kedatangan Tuhan, hidup semakin beriman itu bukan saja kehidupan dari tidak beriman menjadi beriman, lalu setelah beriman kita tambah beriman, tetapi semakin beriman itu adalah kita akan terus beriman, kita akan terus berjuang sampai kita mendapatkan kehidupan yang kekal nanti. Tuhan menginginkan dalam segala kondisi pun kita bisa terus memperjuangkan iman itu kepada Tuhan. Bahkan saat kondisi berat seperti ini pun kita harus tetap menumbuhkan iman kepada Tuhan. Nah, pada siang hari ini ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita jawab dengan jujur. Apakah saat ini kondisi hati kita ada dalam keadaan kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Mungkin saat ini di antara kita ada yang sudah meragukan kasih Tuhan. Kok begini ya? Hidup percaya kepada Yesus itu, katanya Yesus itu penuh kasih, katanya Yesus itu menyerahkan segenap hidupnya buat kita. Tapi kenapa kok dalam menghadapi masa seperti ini, kita tidak diperbedakan dari orang-orang yang tidak beriman kepadanya? Kenapa dalam masa ini Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan yang pasti bahwa kita pasti dipelihara, bahwa kita pasti diluputkan daripada maut? Kenapa? Bahkan kalau sekarang kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang mulai mengatakan, di mana kuasa firman yang selama ini mereka percayai dan imani. Banyak anak-anak Tuhan mulai meragukan Tuhan ketika mereka melihat dan merasa beriman bahwa Mazmur 91 itu pasti terjadi ketika saat ini mereka terus mengimaninya. Ataupun ayat-ayat favorit yang mereka miliki. Mereka ingin langsung melihat kuasa firman itu bekerja saat ini juga. Dan ketika hal itu Tuhan tidak nyatakan, orang-orang tersebut menjadi marah dan kecewa. Atau mungkin saat ini kondisi hati kita malah sedang memikirkan untuk tidak mau lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kecewa, marah dan merasa Tuhan itu tidak berguna lagi bagi kita. Jangan cepat memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan tersesat dan kita akan binasa. Dengarkan firman Tuhan siang ini baik-baik. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban untuk setiap pertanyaan hidup kita. Mari kita lihat, kita buka di dalam 2 kitab yang akan memberikan kita jawaban dari kondisi kita saat ini. Di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 dan Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 dulu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah besar yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan padanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh kehidupan. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kedua penulis surat ini, hamba-hamba Tuhan ini
menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu mengalami kondisi yang hampir sama dengan kondisi kita saat ini, tetapi lain penyebabnya. Kedua hamba-hamba Tuhan ini menuliskan, menguatkan para jemaatnya untuk tidak merasakan kecewa ataupun merasakan putus asa di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Kalau pada saat itu mereka harus dianiaya, harus menerima penghinaan, harta mereka dirampas, bahkan nyawa mereka pun mungkin terancam. Itu adalah suatu kondisi yang berat dan menyesakan bagi mereka. Tetapi kedua rasul ini mengatakan, jangan mundur. Karena upahmu besar di sorga. Jangan mundur karena di dalam situasi seperti ini untuk kita terus beriman kepada Tuhan adalah kehendak Tuhan. Yaitu tadi dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Yang diperlukan saat ini adalah yang dikatakan oleh Ibrani 36a. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Yaitu untuk melakukan kehendak Bapa pada saat ini untuk kita terus beriman. Yang diperlukan oleh kita adalah ketekunan. Ketekunan yang seperti apa? Yaitu ketekunan yang dikatakan oleh The Holy Bible Revised Standard Version sebagai endurance. Yaitu dalam banyak arti katanya kita ambil kesabaran dan keteguhan hati yang senada dengan apa yang tadi kita telah baca dalam Yakobus 5 ayat 8. Yang diperlukan kita saat ini adalah kesabaran dan keteguhan hati. Kita harus memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang digambarkan oleh Yakobus 5 ayat 7 sebagai kesabaran dan keteguhan hati seorang petani. Seorang petani sejati digambarkan akan terus memperjuangkan sepenuh jiwa dan raganya benih yang ia tanam sampai tiba waktunya untuk panen. Karena petani ini memilih untuk fokus menjadikan benih yang ia tanam itu sebagai sesuatu yang berharga. Dan pengharapan akan hasil dari benih itu merupakan hal yang sangat berharga baginya. Maka ia akan mengerahkan seluruh kesabarannya, seluruh keteguhan hatinya untuk merawat dan untuk melakukan semua hal yang diperlukan untuk benih ini bisa tumbuh dengan baik dan kelak akan menghasilkan hasil tanah yang berharga. Yaitu berupa beras maupun berupa gandum. Petani yang sejati tidak pernah akan membiarkan tumbuhannya itu tumbuh setengah jalan. Karena dia tahu hasilnya akan mubasir dan gak akan bisa dimakan sehingga mereka semua akan kelaparan. Pemahaman tentang melindungi sesuatu atau berjuang untuk sesuatu yang berharga bukan saja dimiliki oleh seorang petani yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati melebihi orang-orang yang tidak bertani. Contohnya adalah ketika kita melihat anak kita adalah sosok yang berharga bagi kita. Maka sebagai orang tua, kita berjuang dengan segenap hati untuk membesarkan dan untuk memelihara anak-anak kita itu. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang baik, menikmati sekolah yang baik, menikmati bahkan kita juga mempersiapkan masa depan mereka dengan hal yang terbaik. Siang malam kita selalu memikirkan usaha yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan seringkali juga kita mendengar kesaksian bukan bahwa banyak orang tua yang begitu luar biasa memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang bisa muncul dengan luar biasa ketika misalkan mendengar anaknya celaka atau misalkan mendengar anaknya dalam kesesakan. Orang tua bisa memunculkan kesabaran dan keteguhan hati melebihi hari-hari biasa. Nah itulah yang pada saat ini menjadi masalah kita. Kalau saat ini mungkin dalam menghadapi ketertekanan, dalam menghadapi ketakutan, menghadapi musim seperti ini, kondisi seperti ini. Kita tidak bisa memunculkan kesabaran dan keteguhan hati kita untuk kita bisa melewati masa ini dan terus percaya kepada Tuhan. Yaitu karena apa? Karena selama ini mungkin kita tidak pernah menganggap bahwa iman percaya kepada Tuhan Yesus dan nilai keselamatan itu berharga. Sehingga kita tidak mau memunculkan kesabaran dan keteguhan hati untuk berjuang terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan memperjuangkan iman itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin selama ini kita melihat Yesus berharga.
Itu karena kita melihat Yesus itu hanya berharga, kuasanya saja yang kita perlukan untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan memenuhi rasa keamanan kita. Sehingga ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang segala tidak terpenuhi dan bahkan kebutuhan keamanan pun seolah-olah tidak terpenuhi, maka kita dengan mudah bimbang, bahkan menganggap Yesus tidak lagi berharga. Dan karena Yesus tidak berharga bagi kita, maka kita juga tidak pernah menjalin hubungan yang erat, yang intim dengannya. Sehingga kita ibarat seperti ranting yang tidak menempel sungguh-sungguh pada pokoknya. Sehingga ketika datang angin yang besar, ranting itu dengan mudah terlepas daripada pokoknya. Yang kita perlukan pada saat ini adalah sadarlah bahwa dalam kondisi seberat apapun, Tuhan tetap menghendaki kita untuk terus membangun iman kita kepadanya sampai kepada kita dipanggil oleh Tuhan. Sadarlah bahwa di dalam diri kita memiliki kemampuan untuk bersabar dan berteguh hati. Yang diperlukan saat ini adalah kita memunculkan kembali, kita bersemangat kembali untuk memunculkan keinginan untuk bersabar dan untuk berteguh hati kembali percaya iman kepada Tuhan Yesus. Kita mohon kekuatan daripada Bapa dan Roh Kudus agar kita dimampukan kembali bisa melihat bahwa beriman kepada Tuhan Yesus dan keselamatan yang telah Ia berikan adalah suatu yang berharga bagi kita. Sehingga kita bisa memiliki semangat yang lebih lagi untuk memunculkan kesabaran dan keteguhan hati kita ini. Bahkan nanti kita akan melihat, kita akan terheran-heran. Ketika Roh Kudus yang kita andalkan dan Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, maka kita akan melihat bahwa kesabaran yang kita miliki dan keteguhan hati yang kita miliki bukan lagi merupakan kesabaran dan keteguhan hati yang bisa kita miliki oleh kemampuan kita sendiri. Tetapi kita akan memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang dahsyat sebagai penolong dan memberikan kekuatan pada kita, kekuatan ilahi. Ketika kita telah memiliki kesabaran dan keteguhan hati daripada Roh Kudus, maka kita pun akan bisa memiliki kesabaran seperti yang dikatakan di dalam surat Yakobus 5 ayat 10 dan 11 yang tadi telah kita baca. Bahwa kita bisa memiliki kesabaran seperti para nabi. Di mana para nabi seperti kita baca di dalam perjanjian lama. Adalah orang-orang yang penuh kesabaran meskipun mereka harus menderita secara jiwa, raga. Bahkan mereka harus berkorbankan nyawa mereka. Tetapi mereka terus melakukan kehendak Allah. Yaitu mengabarkan firman pertobatan kepada bangsa Israel. Mereka tidak melihat pamrih daripada Tuhan untuk melakukan itu semua. Dan kita juga diajar di dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan kita harus melihat kepada teladan ketekunan Ayub. Kita tahu bahwa Ayub menghadapi pencobaan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam pencobaan yang seperti itu pun Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Ayub tidak meninggalkan imannya. Bahkan dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Nah, kemampuan seperti itulah yang akan kita miliki ketika kita mau memunculkan kesabaran kita dan keteguhan hati kita. Dan kita mau berharap pada kuasa Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus untuk diberikan kekuatan memiliki kesabaran dan keteguhan hati seperti itu. Mengapa Ayub dan para nabi bisa memiliki kesabaran seperti itu? Karena di dalamnya ada Allah yang hidup. Dan karena mereka menghargai Allah, mereka melihat bahwa Allah dan kehendaknya itu adalah sangat berharga bagi mereka. Kalau kita merasakan pada saat ini, Tuhan sepertinya seolah-olah tidak ada di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Ayub dan para nabi ini percaya bahwa di dalam dirinya Allah yang hidup itu selalu menyertai mereka. Dan Allah yang hidup itu yang ada di dalam diri kita yaitu Yesus Kristus. Dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena selama hidupnya di dunia ini sampai Tuhan Yesus naik ke surga pun dia tetap
menyertai kita. Kita ingat ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat berkata bahwa Yesus ini dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita. Lalu Tuhan Yesus datang untuk disalibkan menebus dosa kita juga. Lalu Tuhan Yesus ketika akan naik ke surga, dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lalu ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, Tuhan Yesus pun memberikan ilham kepada Ibrani, kepada penulis surat Ibrani. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berjanji dia sanggup untuk menyelamatkan setiap manusia dengan sempurna. Dan pada saat ini pun kita tahu dari firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu berdoa bagi kita untuk kita terus memiliki kekuatan untuk berjalan beriman kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat betapa perjuangan Tuhan menyertai kehidupan kita dan perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan kita, kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini mungkin kita kecewa, tidak melihat pertolongan Tuhan secara nyata. Dan kalau saat ini kita diizinkan untuk menghadapi kehidupan ini, seperti penulis Ibrani dan penulis Yakobus mengatakan kepada jemaatnya pada waktu itu, ini adalah suatu keadaan yang Tuhan izinkan untuk mereka tidak lagi melihat bahwa perjuangan mereka itu mereka mengharapkan disertai dengan kebutuhan fisik, dengan kecukupan, dengan pertolongan Allah secara nyata yang meluputkan mereka. Tetapi itulah saat yang Tuhan kehendaki untuk mereka berjuang dengan iman mereka. Begitu juga dengan saat ini, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kondisi seperti ini, yang seolah-olah kita harus berjuang sendiri, seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya, seolah-olah Tuhan tidak ada. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya dan kasihnya untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Tuhan adalah Allah yang sejati, yang tidak mungkin meninggalkan kita di jalan untuk binasa. Kita harus percaya saat ini, walaupun tidak melihat. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Dan kalau Yakobus tadi mengatakan di dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11, dikatakan bahwa para nabi dan Ayub dan kita orang-orang yang mau tetap berjuang beriman kepada Tuhan saat kondisi seberat apapun adalah orang-orang yang berbahagia. Yaitu orang-orang yang menimbulkan iman sejati pada saat kesesakan yang luar biasa. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun seolah-olah kita tidak bisa melihat Tuhan. Senada dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan pada Thomas, orang berbahagia itu apa? Di dalam Yohanes 20 ayat 29, yaitu orang yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Dan itulah yang Tuhan inginkan pada saat ini. Kita memiliki iman sejati. Iman sejati adalah iman yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Dan Tuhan Yesus akan melihatnya. Kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan kalau saat ini mungkin kita tidak melihat keberadaan Tuhan. Kita harus tetap percaya. Seperti kita, kalau boleh diumpamakan, seperti kita mempercayai bahwa udara itu tidak kelihatan, tetapi ada bukan? Kita menganggap ada, kita beriman, kita percaya bahwa udara itu ada dan memberikan kehidupan. Seperti itulah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu ada, meskipun tidak terlihat. Dia ada selalu di dalam kehidupan kita untuk selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa tetap kuat, tetap semangat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Marilah saat ini kita bangkitkan lagi semangat untuk terus beriman kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 38 yang tadi kita baca mengatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar yang akan hidup oleh iman itu yaitu orang-orang yang walaupun tidak melihat Allah, pertolongan Allah, penyediaan Allah, kuasa Allah secara nyata terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi kita adalah orang-orang
benar, yang bisa hidup oleh iman karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat Ibrani 10 ayat 38b, apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tuhan tidak akan berkenan bila kita mundur daripada iman kita kepadanya. Bukan saja karena kita akan tersesat, tapi Tuhan akan menganggap bahwa kita menginjak-injak anak Allah, yaitu kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, yaitu darah Yesus, penebusan Yesus yang telah tercurah pada kita. Dan dianggap kita akan menghina roh kasih karunia, seperti tulisan dalam Ibrani 10 ayat 29. Di mana dikatakan bahwa kalau kita menghujat Roh Kudus itu tidak akan ada ampun lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari saat ini kita diminta untuk membangkitkan semangat kita untuk bisa menjadi sabar dan kuat dan teguh hati kembali dalam menghadapi masa ini. Dan kita membangkitkan kembali iman kita, kemauan kita untuk percaya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun berat. Karena kita ingat bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dengan luar biasa. Yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Sehingga kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kondisi apapun. Ibrani 10 ayat 39, Ibrani menutupnya dengan mengatakan kalimat, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini adalah suatu pilihan bagi kita pada saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kembalilah kepada kasih karunia Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk memberikan kita kekuatan untuk terus beriman kepada Tuhan. Bersemangatlah selalu untuk kita terus mau beriman kepada Tuhan berapapun harga yang harus kita bayar. Karena itu sangat berharga bagi Tuhan. Apalagi seperti dikatakan saat ini dalam media-media massa bahwa virus COVID-19 ini tidak pernah akan memberikan toleransi kepada siapapun juga. Termasuk kepada orang-orang yang memiliki predikat anak-anak Tuhan seperti kita. Renungkan sejenak saudara. Kalau dikatakan bahwa COVID ini bisa menyerang kita kapan saja. Bagaimana kalau suatu kali Tuhan izinkan hidup kita berhenti pada waktu yang tidak kita duga. Tetapi kita sedang tidak beriman kepada Tuhan. Kemana roh kehidupan yang berharga bagi Allah itu akan sampai? Kemana roh yang berharga itu akan berakhir di tempat kekekalan? Mari pada saat ini saudara bisa temukan jawabannya sendiri. Tetapi satu hal yang Allah inginkan, mari perbaharui komitmen kita kepadanya. Kita katakan kepadanya, Lord, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Berikan saya kemampuan, kekuatan untuk saat ini tetap mengikut Yesus. Tetap mengambil keputusan mengikut Yesus. Berikan semangat itu, berikan kekuatan itu. Karena itu pasti akan diberikan kepada kita. Karena itu adalah memang rencana penyelamatan Allah bagi kita. Dan itu Tuhan inginkan agar rencana penyelamatan ini bagi kita betul-betul akan terjadi kepada kita. Saudara, tetap sehat. Tetap bersemangat, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menaikkan pujian, I have decided to follow Jesus. Apapun yang saat ini terjadi, saya tetap akan mengiring Yesus. Itu adalah keputusan saya. Saya tidak akan mundur, saya tidak akan ingkar. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, mengikut Yesus, keputusanku. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back.
Haleluya. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau pada siang ini kami boleh kembali diingatkan tentang pertobatan kami ya Bapa. Kami diingatkan tentang oh Tuhan, masa depan yang harus kami persiapkan di dalam Tuhan. Karena di dalam kami ada roh Allah yang sangat berharga bagi Allah. Ada roh kehidupan, nafas kehidupan yang sangat berharga bagi Allah. Yang telah Engkau tebus melalui penebusan Yesus yang luar biasa. Dan Yesus sendiri telah memberikan jalan untuk kita bisa mengembalikan roh kita kepada Bapa yang mengaruniakannya suatu saat. Namun untuk itu kami harus berjuang, mempertahankan dan meningkatkan iman kami meskipun dalam kondisi seperti ini. Tuhan, ingin kami memiliki suatu komitmen yang baru. Dalam keadaan apapun, kami bisa melakukan kehendak Tuhan seberat apapun. Untuk kami tetap setia, untuk kami tetap berteguh hati, memperjuangkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam kondisi seperti ini pun Engkau tetap menyertai kami. Bahkan Roh Kudus memberikan kami kemampuan melebihi apa yang bisa kami lakukan. Dan hal itu akan membuat kami tidak lagi berpikir hal-hal yang lain selain fokus kepada Engkau. Karena firman-Mu mengatakan siapakah yang bisa memisahkan kasih Allah. Apakah penderitaan, apakah kesesakan, apakah kelaparan. Tuhan, dalam kondisi seperti ini juga tidak ada yang memisahkan kita dari suatu makhluk apapun. Bahkan saat ini kalau COVID-19 itu adalah suatu makhluk yang lain, kita tidak akan takluk kepada dia. Kita tidak akan takut karena itu tidak akan memisahkan kita daripada kasih Yesus yang begitu luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu Bapa, berikan pada kami semua kekuatan untuk memiliki kesabaran, keteguhan hati seperti yang Engkau ingini. Sehingga kami melihat apa yang terjadi kepada kami ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Karena fokus kami adalah kepada iman kepada Yesus yang berharga. Dan kepada keselamatan yang telah Tuhan sediakan yang begitu berharga bagi kami. Biarlah kami akan terus berjuang di dalam Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau saat ini kami diberikan oh Tuhan izin untuk kami ada di dalam kondisi seperti ini. Karena Tuhan mengizinkan kami. Inilah kondisi di mana kami bisa menunjukkan kesetiaan kami. Iman yang sejati kepada Tuhan. Tetap percaya walaupun tidak melihat. Tetap menghidupkan firman itu bersama dengan Tuhan. Karena firman dan iman yang hidup ada iman yang melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar ini untuk memberikan kami kembali kekuatan, untuk kami tidak jadi bimbang kepada Tuhan, untuk kami tidak jadi terlebih mundur daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Kasih-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya Bapa. Kasih-Mu begitu luar biasa sampai mengorbankan nyawa-Mu dengan luar biasa. Bahkan Tuhan akan setia membimbing kami sampai kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan kekuatan firman-Mu. Ubahkan pola pikir kami untuk memiliki pola pikir seperti Allah. Yang memandang kehidupan ini adalah suatu kehidupan kesempatan untuk kami beroleh kekuatan, untuk kami beroleh karakter daripada Allah yang lebih lagi. Sehingga kami melihat pengharapan yang lebih besar ketika kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang daripada Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa kembali di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.